Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan di jalur wisata Guci, Kabupaten Tegal. 6 orang menderita luka-luka. Salahi aturan, ratusan ton ikan salem impor asal Tiongkok disita dari sebuah gudang di Kabupaten Pati. Karena banjir di Kabupaten Kudus masih tinggi, sepasang pengantin terpaksa melangsungkan pernikahan dengan menerobos banjir. Banjir membuat pemakaman warga Kudus, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Tidak ada pilihan lain selain membawa jenazah menggunakan perahu menembus banjir. Banjir yang masih merendam dusun Kerajaan di Desa Karangrowo Kudus benar-benar menyulitkan para korban banjir. Tidak hanya harus mengungsi, mereka juga harus memakamkan kerabat dengan menerobos banjir. Pada hari Minggu, warga membawa keranda jenazah seorang lansia bernama Eko Maya Praptiaji, 60 tahun, dengan menggunakan perahu sejauh setengah kilometer sebelum dinaikkan ke mobil ambulans. Tidak hanya menembus banjir, jenazah juga terpaksa dimakamkan di pemakaman dusun tetangga karena pemakaman di dusun setempat masih terendam banjir. Ya berjalan lancar, alhamdulillah. Dimakamkan di mana? Di Desa Kalioso. Karena sini kenapa? Sini banjir, pemakaman di sini banjir. Jadi kita alihkan di Desa Kalioso yang bisa aman. Tidak bisa sama sekali untuk pemakaman, maka dari pemerintah desa untuk dialihkan ke Dusun Kalioso. Dari rumah ke naik perahu, setelah itu dijemput ambulan. Karangrowo menjadi salah satu desa yang terendam banjir cukup parah. Di titik terdalam ketinggian banjir masih mencapai 1 meter. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Banjir masih merendam jalan alternatif Pati Rembang sehingga sepeda motor tidak bisa melintas. Truk akhirnya menjadi alternatif sebagai ojek pengangkut motor. Puluhan sepeda motor terhenti di ujung jalan alternatif Pati Rembang di Desa Tondo Mulyo, Kecamatan Jakanan Pati, Senin pagi. Para pengendara tidak berani menerobos karena khawatir mogok di tengah banjir. Kondisi ini menjadi berkah bagi pemilik truk. Truk dijadikan ojek bagi motor dan pengendaranya melewati banjir yang mencapai setengah meter. Tentu saja ojek truk darurat menjadi pilihan bagi pengendara motor. Namun mereka harus mengeluarkan uang sebesar Rp15.000 agar bisa melewati banjir sepanjang 2 km. Aku Kudus kuliah. Kalau dari Rembang ke Kudus itu berapa lama, Mbak? Kalau nggak banjir? Biasanya kalau nggak banjir itu 1,5 jam udah sampai. Tapi ini antri jemputan jadi lama. Karena banjir ini bisa telat berapa menit, Mbak, mungkin? Maksudnya dari jarak? Setengah jam lebih. Setengah jaman ya? Mbak, mungkin kesulitannya apa, Mbak, ketika ini? Kesulitannya ya kalau naik motor itu kan nanti kalau diterobos bisa mogok. Tapi kalau sini memang pendek, sana yang di atas lutut, nggak bisa motor. Ini sih Mas, berapa sekali lu sekali jalan? Ojek sekali jalan 15.000, Pak. Itu sejauh berapa kilo Mas? Mungkin sekitar 2 kiloan dari sini sampai kita Tondo Mulyo. Ya sini sama Tondo Mulyo, tapi yang dusun sana. Biasanya yang Di lokasi ini ada 3 truk disulap menjadi ojek darurat dengan kru 5 orang. Dalam sehari setiap kru bisa mengantongi uang sebanyak Rp150.000. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Pemerintah Kabupaten Kudus menetapkan status siaga darurat banjir karena banjir meluas di sejumlah lokasi. Data terbaru BPBD Kudus mencatat banjir meluas di 14 desa yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Jati, Undaan, Mejebo, dan Kecamatan Jekulo. Warga terdampak lebih dari 8.100 kepala keluarga atau sekitar lebih dari 25.000 jiwa, di mana lebih dari 500 jiwa tinggal di pengungsian.
Bupati Kudus memastikan akan menjamin seluruh kebutuhan logistik korban banjir, terutama di pengungsian. Sementara untuk mengatasi penyebab banjir dari luapan Sungai Wulan dan Piji, pemerintah akan memaksimalkan penyedotan air dan meminta embung dari pemerintah pusat. Statusnya ya siaga darurat. Siaga darurat, dan tentunya pada saat ini pemerintah membackup semuanya terkait masalah untuk logistik ya, supaya tidak kurangan. Ini itu dibantu dengan pompanisasi bagaimana belum bisa, karena selama ini Sungai Piji masih tinggi, artinya buangnya kita yang belum bisa. Maka dari itu ya sementara ini memang nunggu dulu sampai ini surut. Nah, mudah-mudahan secepatnya untuk Sungai Piji bisa segera surut. Jadi kalau kita ada genangan bisa ada pompanisasi untuk mentransfer air. Dampak cuaca buruk, harga cabai rawit merah di Kabupaten Rembang terus merangkak naik. Kini 1 kg cabai rawit merah dijual seharga Rp65.000. Harga cabai terus melambung di pasar tradisional Rembang. Berdasarkan pantauan pada Selasa pagi, harga cabai rawit merah naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit menurut para pedagang berlangsung tiap hari. Dari awalnya Rp50.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Kenaikan dipicu cuaca buruk sehingga petani cabai banyak yang gagal panen. Para pembeli pun bisa memaklumi kondisi ini dan berharap cuaca kembali normal sehingga harga kebutuhan pokok kembali stabil. Sekarang berapa? Apa? Cabai rawit hitam. 65. Sebelumnya berapa itu? Sebelumnya 60. Harga termurah sempat berapa? 50 sampai 55. Adanya kenaikan harga cabai ini pembeli gimana, Pak? Berkurang atau gimana? Ya biasanya setengah-setengah, ya sekarang cuma seperempat, 3 on. Waktu 1 minggu ini naik terus. Dikeluhkan enggak, Pak? Enggak ya, kalau naiknya dikit-dikit ya masalah enggak. Pak, mengurangi jumlah pembelian nggak, Pak, ketika harga naik, Pak? Bagi kanu pedagangnya menyiasati, Pak. Gimana caranya enggak pelanggan tetap, tapi tetap jalan gitu. Kenaikan harga cabai diikuti kebutuhan pokok lainnya seperti bawang dan tomat. Kenaikan tomat mencapai 100% dari Rp4.000 kini menjadi Rp8.000 per kilogram. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Ya, Menteri Pertanian menjamin ketersediaan bawang merah selama bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2023. Jaminan ini didapat setelah Mentan mengikuti panen bawang di sentra penghasil bawang di Kabupaten Brebes. Menteri Pertanian bersama pejabat Bupati Brebes Urip Sihabudin mengikuti panen bawang di Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Minggu siang. Kehadiran Menteri Pertanian untuk memastikan pasokan dan stok bawang untuk kebutuhan puasa dan Lebaran 2023. Berdasarkan hasil panen di sentra penghasil bawang, Mentan menjamin kebutuhan bawang untuk puasa dan Lebaran tahun ini tercukupi. Saya ingin menyampaikan terima kasih saya tentu ini atas perintah Bapak Presiden untuk mempersiapkan kebutuhan dasar masyarakat di dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Hari ini saya terima kasih pada Jawa Tengah dan terutama Brebes, baik Pak Gubernur, Wagub, dan Bupati, seluruh masyarakat tani yang ada di Brebes yang telah mempersiapkan cukup maksimal dan produktivitas bawang kita untuk tahun ini cukup baik. Oleh karena itu hari ini kita bersama-sama mengirim ke DKI kurang lebih 30 truk kurang lebih, dan hari ini saya bersama-sama Mendak untuk panen dan